Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, mayoritas bahan pengawet digunakan dalam aneka makanan instan yang diedarkan di pasaran. Bahan pengawet dipergunakan untuk memperpanjang umur makanan dengan mencegah atau memperlambat pertumbuhan mikroba. Adapun metode penambahan bahan pengawet dilakukan dengan pencampuran, pencelupan, penyemprotan, pengasapan, dan juga pelapisan. Salah satu kasus yang marak terjadi di kita yaitu adalah penggunaan formalin dan juga boraks. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di studi kasus. Adapun pasal yang mengatur mengenai hal ini adalah pasal 109 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, yaitu Undang-Undang tentang Kesehatan. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Pertama, apa fungsi utama bahan pengawet makanan? Kedua, bagaimana jenis-jenis bahan pengawet beserta batas maksimum penggunaan yang diizinkan? Tiga, apa dampak dari penggunaan bahan pengawet bagi kesehatan? Empat, bagaimana realita kondisi penggunaan bahan pengawet pada industri makanan? Kemudian juga tujuannya yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada gitu ya. Bahan pengawet makanan. Bahan pengawet adalah bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme. Zat pengawet buatan merupakan hasil sintesis yang berasal dari bahan-bahan kimia. Pengawet buatan bersifat lebih stabil, lebih pekat, dan penggunaannya lebih sedikit. Jenis bahan pengawet. Beberapa jenis bahan pengawet makanan yang diizinkan untuk digunakan yaitu yang pertama asam benzoat, yang kedua asam propionat, yang ketiga asam sorbat, dan yang terakhir belerang dioksida. Adapun jenis pengawet makanan yang sebaiknya dihindari, yang pertama asam borat atau yang biasa dikenal boraks, dan yang kedua formalin. Adapun dampak penggunaan bahan pengawet bagi kesehatan yaitu perubahan perilaku yang kebanyakan dialami oleh anak-anak, yang kedua gangguan pernafasan, yang ketiga gangguan jantung, yang keempat gangguan pencernaan, yang kelima gangguan ginjal, yang keenam gangguan syaraf, dan yang terakhir meningkatkan resiko kanker. Selain bagi kesehatan, dampak penggunaan bahan pengawet terjadi juga pada bahan pangan. Pada pengolahan bahan pangan, zat gizi yang terkandung akan mengalami kerusakan karena zat itu peka terhadap pH pelarut, oksigen, cahaya, panas, atau kombinasinya. Unsur-unsur minor terutama tembaga, besi, dan enzim dapat mengkatalisis pengaruh tersebut. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama mengenai fungsi utama dari bahan pengawet makanan. Di antaranya yaitu untuk mengawetkan bahan pangan selama proses pengiriman. Yang kedua, untuk menjamin agar kelebihan produksi tidak terbuang karena membusuk. Yang ketiga, untuk mengatasi kekurangan produksi akibat musim yang tidak mendukung, sehingga dengan adanya pengawetan ini, makanan jadi lebih awet. Dan yang keempat, untuk memudahkan penanganan pada makanan instan, sebab semakin cepat membusuk, maka penanganan akan semakin sulit. Berikut jenis-jenis bahan pengawet serta batasan maksimum penggunaannya yang sudah diatur oleh Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 36 Tahun 2013. Di antaranya ada asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, dan belerang dioksida yang batasnya dapat dilihat pada presentasi tersebut. Lalu untuk realita penggunaan bahan pengawet pada industri makanan di Indonesia sendiri, masalah mengenai otoritas keamanan pangan masih jauh dari kata ideal, terbukti dari masih banyaknya oknum yang menggunakan bahan pengawet ilegal. Contohnya adalah studi kasus di kota Yogyakarta, di mana dilakukan inspeksi di sekolah-sekolah dasar, dan alhasil ditemukan 2 sampel dari 21 sampel produk yang mengandung pengawet pada produk mie bakso, dan terdapat pula bahan pewarna pakaian pada produk arum manis. Menurut analisis kami, para pedagang menggunakan boraks dengan tujuan untuk mengawetkan makanan agar tidak rugi, serta untuk membuat tampilan lebih baik. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut tentu akan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Solusi dari kami adalah diperlukannya peran pemerintah
berupa penyuluhan dan penindakan yang tegas serta pengawasan, serta untuk masyarakat agar lebih sadar dan lebih memilih dalam mengkonsumsi makanan. Nah, sekarang wawasan kita sudah terbuka mengenai bahan pengawet ini. Kemudian juga tadi teman-teman saya sudah menjelaskan, saatnya untuk menarik kesimpulan bahwa berdasarkan materi, jenis-jenis bahan pengawet ini diantaranya adalah asam benzoat, kemudian juga belerang dioksida, ada asam sorbat, dan juga asam propionat. Adapun peraturannya sendiri yaitu peraturan BPOM nomor 36 tahun 2013 yang mengatur jumlah asupan harian untuk bahan pengawet atau acceptable daily intake. Nah, bahan pengawet berbahaya seperti boraks atau formalin ini tidak sedikit digunakan oleh pedagang makanan. Selain dapat mengawetkan, boraks dan formalin ini bisa mengenyalkan tekstur makanan. Sejumlah efek berbahaya boraks dan formalin itu menyebabkan kejang, kemudian juga gangguan kesuburan, dan juga kanker hingga produksi urin menurun. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.